Shalom, selamat pagi karena pada saat saya merekamnya hari ini itu pagi hari dan saat ini tepat tanggal 22 Januari 2023. Dan pada hari ini juga anak saya Lewi yang pertama itu berulang tahun di usia 15 tahun. Tidak terasa, berarti saya sudah semakin tua. Nah, saya punya cerita tentang ulang tahun Lewi. Lewi ini sudah seperti saya ceritakan, saya saksikan, agaknya Lewi ini memiliki kepahitan hati dan juga memiliki suatu trauma dengan kehidupannya kecil sehingga menjadi pribadi yang memberontak. Tetapi saya tetap memilih untuk mengasihi dia dan saya tetap memilih untuk terus mencari cara supaya Lewi ini mengenal Tuhan Yesus dan memiliki masa depan yang baik. Karena saat ini Lewi tidak mau sekolah. Beberapa kali saya sekolahkan di sekolah yang berbeda sampai 4 kali. Yang kelima kali ya tahun ini. Nah, sampai pada setiap hari Lewi itu membuat onar ya, misalkan selalu mencuri atau urusan dengan polisi atau jatuh ya. Tetapi di dalam pergumulan yang saya rasakan kepada Lewi ini, saya hanya bisa mengeluh kepada Tuhan, saya hanya bisa berserah kepada Tuhan karena nggak ada orang yang bisa menolong saya kecuali Tuhan. Nah, kemudian pada waktu dia ulang tahun, ya saya mau menyiapkan kado buat dia. Dan ketika saya menyiapkan kado buat dia, sebentar ya teman-teman, hujan, saya pindah posisi dulu. Oke, saya sudah pindah tempat ya karena hujan, jadi saya nggak bisa merekam. Nah, kemudian saya lanjutin bahwa sebelum saya mencari kado, saya itu kan naik motor. Nah, saya buka jok. Jadi setiap malam Lewi ini mengambil motor saya untuk pergi. Apalagi kalau Sabtu sama Minggu dia nggak pulang, dia pergi nggak tahu kemana. Ya, kemudian dia itu saya itu mau cari kado. Setelah saya cari kado, saya buka jok motor. Ya, untuk mengecek bensin atau apa ya, saya lupa. Nah, saya merasakan seperti ada kayak jantung saya kayak dek gitu ketika saya melihat bahwa di situ saya temukan dia ada celana dan juga sarung. Terus ada stikernya juga. Stikernya itu tulisannya itu pokoknya yang berhubungan dengan kepercayaan saya yang lama. Berarti dia sudah declare, sudah mengutarakan kepada saya, menyatakan bahwa dia itu tidak mau ikut sama Tuhan Yesus. Sebagai seorang murtadin, yang dimana saya selalu berjuang untuk anak-anak saya, supaya anak-anak saya pun diselamatkan, saya merasa sakit ketika menemukan anak saya itu tidak mau ikut Tuhan. Saya merasa, saya kecewa banget. Saya sudah membawa Lewi sedemikian panjang kisahnya, tapi Lewi tidak mau mengikut Tuhan. Dan ketika ada yang memberkati Lewi, ya saya berterima kasih yang memberkati Lewi, dibelikan HP. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Anda. Saya kasihkan HP itu kepada Lewi dan saya tanya sama Lewi bilang apa gitu. Dia bilang makasih ma gitu. Maksudnya bukan buat mama. Bilang apa sama Tuhan. Dan Lewi tidak menjawab. Dia cuma buka HP-nya. Dia tidak mau menjawab puji Tuhan. Tapi saya tahu bahwa kebebasan kepercayaan itu tidak bisa dipaksakan. Saya diam, tapi saya merasa kayak ada sakit di dalam ya bisa saya ungkapkan gitu ya, rasa sedihnya. Terus kemudian ketika saya lanjut cari kado,
ya di satu Dep Store. Saya pengen kado dia kemeja karena dia senang pakai kemeja. Saya ngomong di dalam hati saya bahwa eh betapa kecewanya saya kepada anak saya ketika ketika dia membuat keonaran, membuat pemberontakan. Saya tetap mengampuni dan mengasihi dia, tapi ketika dia sudah mengutarakan bahwa dia tidak mau ikut Tuhan, bahkan saya suruh baptis pun dia tidak mau, ternyata karena memang dia pergaulannya dan kumpulannya itu uh, bukan pengikut Kristus, bukan anak-anak Kristen, dan dia agaknya terpengaruh. Di situ saya merasa kayak berguna nggak sih saya kasih dia kado ulang tahun. Tetapi saya kaget ketika Tuhan berkata kepada saya, uh, tetap kasihi anakmu. Seperti aku yang tidak menyerah dengan kamu, seperti aku yang keras kepala untuk mengasihi kamu dan menarikmu dari segala dosa, dari segala kesalahan dan pelanggaran. Demikian kau harus juga mengasihi anakmu, dan kamu tidak boleh menyerah untuk terus merebut jiwanya kembali. Terus doakan dan menjadi teladan sebagai ibu, menjadi teladan sebagai figur ibu, dan jangan pernah kecewa dengan apa yang dilakukan anakmu saat ini. Seketika itu saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa ya, saya juga berbuat banyak dosa dan berbuat banyak pelanggaran, tapi Tuhan tidak pernah menyerah dengan kehidupan saya, sampai akhirnya saya boleh mengenal Tuhan, sampai saya bisa mengikut Tuhan, sampai di bawah Tuhan detik ini, dipelihara Tuhan, dibimbingnya, diangkatnya, semua itu karya Tuhan, bukan karya saya, bukan kekuatan saya. Dan Tuhan memberikan tugas kepada saya untuk memenangkan jiwa anak saya yang saya nggak tahu hari ini, bahkan saya nggak ngerti apa yang harus saya lakukan untuk merebut jiwa anak saya kembali, karena setiap minggu dia tidak pernah mau diajak beribadah, tidak mau dibaptis. Selalu saya tanya siapa Tuhan, dia diam. Saya pancing bilang apa sama Tuhan, ketika Tuhan berkati kamu, dia diam. Tuhan menyuruh saya untuk tidak marah, Tuhan menyuruh saya untuk tetap sabar menghadapi Lewi. Karena Tuhan begitu sabar juga menghadapi saya. Itulah kesaksian saya tentang hubungan saya dengan Tuhan dan dengan anak saya. Betapa Tuhan itu mengasihi kita semua, betapa Tuhan itu tidak memandang pelanggaran kita, tapi dia memandang kita sebagai orang-orang yang berharga di matanya, sebagai orang-orang yang layak menerima kasih-Nya, padahal sebenarnya kita sama sekali tidak layak menerima kasih-Nya. Itulah yang dinamakan dengan kasih karunia atau anugerah. Bagi kita yang sudah mengikut Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Dan bagi kita yang saat ini bimbang dan ragu terhadap kasih Tuhan, percayalah Tuhan tidak pernah berubah, setia, sekalipun kita tidak setia. Seperti saya, seorang ibu yang tetap mengasihi anak saya, meskipun anak saya membuat pemberontakan yang menyakiti hati saya. Apalagi kasih Tuhan yang menciptakan kita sesuai gambar dan rupa Allah sendiri. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jika dia memberikan dirinya sendiri untuk kita supaya kita selamat, apalagi untuk setiap hal yang kita doakan, tidak mungkin dia tidak mengerti apa yang kita perlukan. Dia adalah juru selamat. Artinya juru selamat bukan hanya menjadi juru selamat supaya kita selamat di surga, tapi juga menjadi juru selamat waktu kita di dunia menghadapi pergumulan-pergumulan dan persoalan-persoalan. Pasti selamat. Ikut Tuhan pasti selamat.
Terima kasih, saya Ingvi Rizky Ramadan. Itulah kesaksian saya. Sampai jumpa di kesaksian-kesaksian saya berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.